Kita berangkat jalan-jalan eksplor kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Oke bos bre, sekarang kita lagi kedatangan tamu nih dari Aceh ya, peturing, single rider. Apa sih sebutannya? Single rider ya. Dia single fighter. Bang. Dia hampir sekitar ada kali 5 tahun 10 tahun belum balik-balik, nggak bercanda. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. Nanti kita bisa tanya-tanya sama dia dari mana aja atau gimana, apa mungkin dia punya misi tersendiri ya kan gitu. Jadi gitu aja bos bre ya, nanti kita bisa tanya-tanya muter. Untuk saat ini sih mau kita ajak-ajak putar-putar wilayah Tangerang kota dulu ya bos bre ya. Oke. Cuma di bedak mat. Meskipun gempel kita tetap harus wangi sedikit tuh biar lingkungan kita itu nggak nggak mengganggu gitu. Bodoh amat ah. Bedak seember apa gimana? Seguni sekolam. Oke bos bre, sekarang kita lagi ngajak JJS Bang Rahmat ya, yang dari Aceh, yang turun ke Indonesia. Kita ngajak-ngajak ke pusat kota Tangerang gitu. Ngopi enak nih gengs, ngopi. Ini nggak ada yang pada ngopi ya? Yo, ngopi enak bener nih, ngopi sumpah. Nahan hawa nafsu puasa. Bang, emang asli mana bang? Saya? Saya asli orang sini sih. Orang sini? Iya. Terus ngapain kutu foto-foto? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di sini Pertama kali ya? Iya bener mas. Oke bos bre, sekarang kita lagi berada di Masjid Pintu Seribu yang dimana bertepatan di daerah Tangerang ya untuk saat ini gitu. Jadi sama teman-teman Bebas, sama teman-teman Rahmat yang tadi dari Aceh ya, bos bre. Nah, kita bisa lihat ini adalah pintu salah satu sejarah ya. Gengs, gue emang curiga gengs sama dia gengs. Sumpah dari tadi gue curiga. Dia nggak mau buka masker. Curiga, sumpah dari tadi dia bener itu orang sebenarnya. Just do it. Siapa ya? Ternyata ini. Salah. Bang Busur gengs. Panjang banget sekarang. Oh biasanya emang tiap hari dibuka? Iya dibuka. Karena ada covid aja. Cepet juga ya orang ini buka tutup 1000 pintu ya. Berapa orang penjaganya itu? Banyak. Banyak. Iya. Di sini ruang ini.
puasa kayak sunyi gitu buat pencerahan hati. Mana? Di sini. Oh, di sini. Jalannya di sini. Di sini buat ini pencerahan hati. Pokoknya di sini ngerasain Adem tuh. bukan gelapnya siksa kubur. Gelapnya dalam kubur gitu. Gitu ya, istilahnya itu kita merenungkan gitu ya. Itu mah bukan tingkat kita ya. Jadi Bukan. Kalau kita mah takut pingsan nanti di sana. cuma pakai lilin doang masuk ke dalam pakai lilin. Nanti udah masuk ke dalam udah pada kumpul. Iya. Matiin. Nah, renungan dari situ. Di seolah-olah kita nginget akan kematian Ya kita. istilahnya itu kalau Bapak dari mana, Pak? Saya dari Gerombolan Metik Tangerang, Pak. Itu kirain dari tadi. Enggak. Ya. kita udah berada di sini luar biasa dari 2018 kita Kok gua kagak tahu? udah berangkat dari Aceh dan sekarang dulu pas saya masuk Tangerang pertama berangkat untuk wisata itu nggak ada, belum ada. Ada kalanya orang sengaja menyembunyikan diri, bukan karena dia takut bang, tapi karena ingin bersiasat. Dan pas pulang ini kita baru mengenal rupanya banyak tempat sejarah di kota Tangerang, khususnya ada Masjid Pintu Seribu yang bersejarah dengan masa-masa ulama masa Belanda dulu dan sampai sekarang masih aktif bang ya? Masih aktif. Masih aktif ya. Ini berarti bang sampai ke situ ini apa ini? Ini bukan? Ini semua komplek ya, semua. Oh ini yang hijau ini juga? Semua. Di sini nih Bang Ram. Iya iya. Masjid Pintu Seribu ya. Ini Sunan Ampel. Iya. Ada bersejarah juga dengan Wali Songo gitu. Ada di sini juga memang. Jadi kalau misalnya kita bisa masuk, ini semua sekomplek dari sini sampai sana. Iya iya. Berarti dari ujung sana tadi ya? Ujung sana sampai ke sana mutar gitu. Habis ini kita mau ke bendungan apa? Kunci apa tadi? Jembatan Pintu 10. Jembatan Pintu 10. Oke Bos Bre, kita sudah jalan-jalan di dalam Masjid Pintu 1000 ini. Iya. Next kita lanjut, kita sekarang mau menuju ke Bendungan Pintu 10 yang ada di Kota Tangerang. Ini Iya. salah satu ikon sejarah banget. Oke, jangan lupa Sabrek Rahmat Aceh. Ya. Ada nanti di deskripsi. Baca. Jembatan Pintu Air 10 ini Sungai Cisadane adalah sungai terpanjang di Tangerang Raya. Tangerang Tembusannya Raya. sampai Bogor. berarti ini ujungnya sampai Bogor. Ke sono ya, arah ke sana. Nah ini terusan. Sana kita ke Muara, ke Laut. Oh, berarti tersambung dengan Sungai Bogor situ, tersambung itu. Kita sambung. Udah foto, yang penting udah foto, udah sah gitu tuh. Orangnya nggak foto nggak apa-apa, yang penting motornya mah udah foto. Nah, karena kalau ada motor udah pasti ada orang, kalau ada orang belum tentu ada motor gitu. Iya. Ini loh, Bos Bre, motornya. Lihat, 2 tahun nggak pulang-pulang dari Aceh, Bos Bre. Lihat. From Aceh. Oh. Tahu nggak Bos Bre, ini motor beratnya lebih dari bobot motor itu sendiri. Aku tuh sudah cobain semalam, hampir mau jatuh. Sampai jatuh ya. Iya, jatuh bener itu. Aku mah biarin aja. Tapi ini nggak terlalu berat. Udah nggak terlalu berat kayak kemarin-kemarin. Karena kenapa kemarin terakhir saya kirim barang dari Sumedang itu 30 kilo ke Aceh. Iya, pertamanya ini penuh semua ini. Ini jaket, ini penuh. Nggak, ini mah udah lumayan ringan ya. Kemarin emang lebih parah kemarin untuk buat kayak gini aja kita udah susah ini. Ya sekarang ya udah lumayan lah. Tapi jujur nih, ini barang-barang ini beli apa pemberian atau emang iseng nih, kayak semacam nemu kaleng di jalan, angkutin aja. Bang. Apa di jalan? Enggak, ini kalau barang ini tentunya punya nilai sejarah semua bagi saya. Baik itu tanduk rusa, ada pemberian dari Kapolresta Merauke, ada pemberian dari kepala suku di Papua, di Kalimantan,
di Sulawesi kayak tanduk kerbau, tanduk sapi, tanduk anoa dari Sulawesi Tenggara. Tentunya punya nilai sejarah semua, dan kita bukan istilahnya itu ya barang langka udah pasti, bukan kayak sekedar ngambil kayak gitu, tidak, tapi ya tentunya kita udah berkunjung ke tempat orang, udah dikasih kenang-kenangan, ya kita bersyukur punya sejarah dari tempat itu. Sebelumnya motor tadinya nggak bisa bawa, sekarang jadi bisa bawa, udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Kalau orang lain yang bawa mungkin bisa jatuh, karena udah pernah dicoba di Sulawesi, udah pernah dicoba di Kalimantan, udah pernah dicoba. Mereka bawain jatuh akhirnya gitu. Kalau saya sih nggak peduli, jatuh mah gitu. Tapi saya nggak bakalan bantu, saya ngeliatin, biarin aja mereka. Siap, pantesan gengs. Gua kemarin dorong mau jatuh, dia ngeliatin. Mereka bisa kagak mau bantuin. Bener gengs. Ini di sini ada Chris. Ini Chris dari Sambas, Kalimantan Barat. Ini adalah salah satu ciri khasnya Kalimantan Barat. Sambas khususnya kalau nikah mereka pakai ini. Ini ada Mandau dari Kalimantan juga. Ada Parang dari Banjar. Ada. Ini apa nih? Kalau ini Koteka dari Papua. Wih, gue megang Koteka. Tapi kok apa nih yang paling gede di sini? Kotekanya. Kalau Papua ada bola XL mah. Ada bola XL. Ya bener juga sih ya. Sama gede gitu. Motor udah berapa kali jebol, Mat? Kalau untuk turun mesin total itu 3 kali. Pertama di Ambon, kedua di Bali, dan ketiga di Pontianak. Ya, tapi kalau untuk jebol kayak ganti tali kipas, klepnya itu bengkok, panbel, tiang soker ataupun apa gitu, yang pokoknya satu-satu gitu udah banyak banget gitu, kayak pistol. Terus sekarang mau pulang? Terus sekarang udah mau pulang dah. Feeling gua sih lu pulang kayak mau dikawinin sama emak lu, Mat Aceh. Ya bro ya. Bener. Mau dikawinin kayaknya. Gak apa-apa. Emang niat gue emang kayak gitu tuh. Ini pulang ini nikah dulu tuh. Nikah, habis nikah nanti berangkat lagi bawa bini gitu. Bini nggak ditinggal? Ya nggak ditinggal, tetap kita bawa gitu. Kalau kirain dititipin di tetangga orang gitu, Mak. titipin di ini ya, di Pegadaian. Pegadaian gitu. Nanti pokoknya ya mudah-mudahan Jamnas ke-13 di Banten bulan 10 berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bakalan bawa bini kalau udah jadi. Bini orang, bini sendiri, jangan bini orang bini ya. Sendiri. Ini masih kuliah udah nikah. Nanti bawa bini, habis itu si Jo dari Ketapang Kalbar bawa bini katanya. Bawa bini semua. Ini lu pada mau hadirin Jamnas apa mau rekreasi? Mau reunian sesama bini kah atau gimana gitu? Nanti buat ini bininya Mia Klub Indonesia gitu, gila. Iya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Oke Bos Bre, kali ini kita sudah berada di rumah. Saya kembali tadi habis muter JJS, jalan-jalan sore keliling kota Tangerang ya. Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih sama saudara Rahmat ya, yang dimana dia touring tuh udah jauh banget gitu ya, sampai kapan nggak tahu. Kita kulik nih dia touring sampai selama ini, sejauh ini apa gitu ya, ada apa dan kenapa gitu. Biasanya ditanyakan sih ada maksud tujuannya apa gitu, apa mencari jodoh kali dia. Kayaknya di Aceh nggak punya cewek. Muter-muter Indonesia gitu ya. Oke Bos Bre, sekarang kita sudah sama dengan Bro Rahmat ya. What's up bro? Kita tanya-tanya ya. Tadi udah keliling kota Tangerang JJS ya. Udah gimana perasaan gitu ya Tangerang kota ya? Ya keren lah, meskipun dalam keadaan kayak gini, corona kayak gini, pokoknya kota Tangerang itu keren, bersih, dan polisi tidur banyak. Emang kota Tangerang
disebut kota, selain disebut kota 1000 jasa, disebut juga kota 1000 polisi tidur. Banyak banget loh, makanya gue mager kalau ke daerah-daerah Tangerang. Oke, Bos Bre, kita langsung tanya aja ya sama Bro Rahmat ini. Oke, Bro Rahmat boleh tanya nih. Ini touring, saya mau tanya. Ini touring ini dari tahun berapa? Ya awal mulanya tuh. Awal mulai. Ya oke, dari tahun berapa awal mulanya? Kita pertama berangkat dari Aceh itu 2018. 2018. Iya. Oke. 2018. Cuma ya mungkin ya sedikit lagi 2 tahun ya, belum nyampe 2 tahun. Kita berangkat bulan 8 2018 tanggal 25 Agustus 2018. Sendiri itu? Itu kita berangkatnya sendiri dan emang niat pertama itu kalau bisa dibilang bukan keliling gitu. Niat pertama hadiri Jamnas MCI yang ke-10, yang ke-11 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habis itu nyampe Sulawesi Selatan, Parepare, lanjut sampai ke Manado. Keterusan? Iya, keterusan. Jadinya ketagihan, udah lihat di peta waktu itu. Aku peta. Kalau balik ke Aceh sama ke Merauke itu lebih jauh ke Aceh, meskipun datangannya itu lebih parah ke Merauke gitu. Oke. Oke, dari situ saya ambil keputusan matang-matang, saya lanjut perjalanan satu-satu langkah. Ya. Dan sampai sekarang udah dengan cara nekat saya yang kemarin-kemarin, alhamdulillah saya sekarang udah berhasil. Berhasil di Indonesia. Ini di total berarti hampir kurang lebih 2 tahun ya? Ya, kurang lebih 2 tahun. Bos Bre, bayangin muter-muter Indonesia 2 tahun. Ini orang lupa pulang kali. Apa emang nggak tahu rumah? Apa rumah udah digusur, Bos Bre? Bener. Saya touring cuma nyampe batas Padang doang. Ongkos habis. Pulang dia masih lanjut. Ongkos habis mah lanjut dong. Dia masih lanjut. Kira mah pulang. Makanya. Terus gini, Bro Rahmat. Ya. Sudah keliling Indonesia dong berarti. Paling jauh di Indonesia. Paling jauh. Ya kalau dibilang paling jauh ya tentunya Papua kalau kita dari Papua. Aceh. Sampai Ya, Papua. Sampai Papua, perbatasan RI dengan Papua Nugini. Papua Nugini. Ya. Oh, tadi juga saya ngelihat di motor bendera Malaysia tuh. Ya. Sudah sampai Malaysia atau gimana? Itu bisa dibilang kalau untuk nyebrang ke Malaysianya itu paling di perbatasannya aja gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh, perbatasan. Jadi pas di perbatasan saya nginap di pos TNI, itu pas di Sebatik ya, Kalimantan Utara. Nginap di situ pos gabungan TNI dan tentara Malaysia. Jadi paginya itu saya mau lanjut dikasih bendera Malaysia, dikasih baju Malaysia, ini itu ya salah satu cendera mata yang berharga lah buat saya. Bos Bre, udah sampai perbatasan Malaysia. Saya aja baru nyampe Cisauk. Dah bang. Ini udah nyampe perbatasan Malaysia. Udah berkeluarga? Belum. Kalau ada keluarga mah udah perang dunia ketiga. Iya. Kendala apa gitu dalam perjalanan selama hampir kurang lebih 2 tahun? Kendalanya seperti apa? Iya. Kalau kita cerita kendala paling berat itu kalau untuk di motor ya tentunya nge-gym. Nge-gym total nggak mau hidup, motornya langsung mati. Pistolnya pokoknya semua itu mati, ya tentunya kita menolak manja. Kalau kita di jalan menolak manja, kita mau gimana pun ya kita usaha gimana, apa kita dorong dulu atau kita minta bantu sama truk sama mobil yang lagi lewat gitu. Bos Bre, ada orang jauh Sini. Oke Bos Bre, sekarang kita kedatangan teman juga nih dari saudara Gagap. Kenalan dong, Gagap nih. Ya. Halo Bre, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama teman-teman dari komunitas Rider Tangerang. Bos Bre, kita maaf ngerokok ya Bos Bre ya. Yang belum cukup umur jangan ngerokok Bos Bre, oke? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dulu saudara Gagap ini punya mio terpanjang se-Indonesia. Kok gua kagak tahu? Alhamdulillah lagi itu di Yamaha, gue masuk muri mio terpanjang di Indonesia dengan panjang 7 meter. A few moments later. Tadi ditanya nih, ada nggak suatu kisah yang paling unik
paling gila deh. Paling gila ya. Paling gila, paling unik di dalam perjalanan. Kalau menurut saya itu masih di wilayah timur Indonesia, di Papua itu. Di Papua? Ya di Papua kita untuk menuju ke sana itu emang masuknya itu udah susah, perjuangan yang besar, dan keluar juga butuh perjuangan yang besar. Bukan kita cuma sekedar menghandlekan uang, emang susah banget di sana. Kita harus nunggu kapal kadang sampai 1 bulan 2 kali. Malah kita untuk menuju ke Wamena itu nggak ada transportasi laut, nggak ada transportasi darat. Salah satunya itu kita numpangi Hercules TNI AU. Jadi kita ngelobi ke komandannya. Itu selama di Papua naik Hercules itu 6 kali. Ya berbagai rintangan, kita kadang jumpa orang suku. Gimana tuh? Ketemu gak tuh sama yang namanya OPM? Kalau sama OPM itu apa ya kita bilang ya? Saya belum yakin sih di sana itu. Emang ketemu waktu itu pas teman saya itu anak King sama saya lagi nongkrong jam 12 malam. Balik kami dari Entrop ke Jayapura ke kotanya. Pas lagi balik motor dia habis bensin gitu. Udah saya tungguin di situ, dia beli bensin jalan kaki karena emang harus balik lagi belakang gitu, jalan kaki dan jagain motor dia. Disapa sama orang mungkin dia lagi mabuk, ngaku-ngakunya dia itu OPM gitu. Tapi saya belum bisa pastikan dia OPM apa bukan, nggak tahu karena emang posisinya lagi mabuk gitu. Dia ngaku-ngakunya OPM sampai dia buka baju, sampai dia marah-marah karena ada bendera merah putih di belakang. Udah dari situ dia minta beli rokok 1 bungkus untuk dia. Kan kita ketakutan, kita tempat gelap itu sendiri. Pas dia tahu kamu itu bawa bendera Indonesia, ya dari situ dia bangkit dia istilahnya itu langsung buka baju, langsung marah dia gitu. Apa minta diturunkan kan itu bendera Indonesia? Enggak, kalau untuk diturunkan nggak ada, kalau dibakar nggak ada. Cuma ya dia marah karena saya bawa bendera merah putih. Udah saya bilang saya dari Aceh Pak. Kok dari Aceh ini tuh malah kok bawa bendera merah putih ini itu. Pokoknya udah marah dia gitu. Udah habis itu nyampe teman saya langsung kabur gitu. Gitu. Bayangin guys. Ketemu nggak sama suku Asmat di Timika? Kalau pas saya turun dari Merauke itu ke Asmat saya cuma transit 2 hari doang. Itu di Asmat itu nggak ada kita jalan aspal, itu jalan di atas papan semua. Papan? Di atas papan kita jalan. Bawahnya air. Itu air. Pokoknya nggak ada papan meskipun badan tanah. Berarti itu bukan Papua, balik papan. Meskipun tanah kayak gini tapi bukan aspal, bukan tanah, tapi di atasnya itu papan gitu. Dan di situ kita nggak ada motor mesin nggak ada. Di situ khusus motor listrik. Kalau di Asmat itu ada anak Vespa juga. Ya. Cuma saya waktu itu nge-campnya itu karena posisi motor saya di pelabuhan, emang nggak boleh kita untuk nyalain motor saya, nggak boleh kalau di Asmat itu. Ada nggak sih omongan-omongan yang licik atau omongan yang kasar dari orang-orang yang belum pernah singgah di kota itu? Ya kalau untuk sekarang ya alhamdulillah yang saya rasakan belum ada kalau untuk di kota itu sendiri ya, kalau untuk di kota yang kita tinggali gitu. Tapi mungkin kalau di medsos itu banyak gitu. Di medsos mungkin banyak motor gembel ini itu salah aturan ini itu ya. Namanya kita ini ya kita nggak open. Ya dia belum tahu kondisi kita gimana kan nggak tahu gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk kota yang kita singgah belum ada ya, kita datang dengan baik tentunya pulang juga dengan nama baik gitu. Polisi sempat diberhentiin nggak polisi? Ditilang nggak? Kalau ketemu polisi gimana tuh? Nah ini biar aku yang jawab. Iya. Biar aku jawab. Gimana tuh? Iya. Pokoknya untuk Bapak polisi atau polwan untuk menemukan motor seperti ini atau motor apapun bentuknya kayak begini, tolong dong jangan dibilang ini tuh ibarat kata mereka touring itu ada oleh-oleh. Nah berhubung bahwa tasnya kurang, oleh-olehnya simpen di motor. Ya tolong dong hormati teman-teman yang sedang touring perjalanan menempuh hidup baru. Asik. Bang. Ibarat kata perjalanan itu ya biar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wanambah, haram jadah. Bodoh amat ah. Ya tapi kalau polisi mah kalau apa ya, apalagi Vespa ya ekstrim ini itu ya dimanapun ya, pengalaman saya pribadi sering juga saya jalan sama anak Vespa, kalau ditahan emang kagak. Iya.
polisi juga pada ngerti, malah mereka juga Ya. respect gitu ya kalau lihat kita kayak gini. Apa ditilang? Cerita-cerita. Apa sih foto-foto dia? Ya foto-foto udah pasti nongkrong sama mereka gitu kok. Iya, Kadang juga berangkat, ini uang bensin nanti gitu. Oke, ini Bos Bre, pertanyaan yang paling mendalam. Sebenarnya sih ini pertanyaan pribadi. Tapi kita bisa ngambil apa ya? Hikmahnya. Hikmah ataupun ilmu. Kenapa bisa touring selama ini? Pastinya kalau touring butuh apa? Iya, iya. Hah? Butuh Doa. waktu, Doa. butuh duit. Bener kan? Terus doa, Bre. Pas doa. Iya, Makanya pas doa. jadi gini, gimana caranya mengakomodasi dalam perjalanan yang hampir 2 tahun lebih ini. Nah, itu pemasukan dananya dari mana? Apa ada pihak sponsor ataupun apalah gitu. Apa pihak ATM berjalan? ATM berjalan gitu. Iya, iya, apa iya. jual diri? Iya, Ya, Bos. apa jual ginjal gitu ya. Nah, Ginjal, ganjal apa ginjal? Bodoh amat. Ya kalau di jalan sebetulnya kita nekat-nekat sih Bang ya. Abang juga udah paham udah pas gitu. Sebetulnya kita nekat-nekat di jalan. Ya baik itu kerja, habis duit kadang kerja gitu. Ya kalau saya pribadi kalau kerja sih ada Oh, juga Anda sempat kerja juga? tempat kerja tapi Di mana jarang. Itu di Manado sempat kerja. Dia juga. Itu di Manado saya 2 bulan kerja tapi nggak lama kerjanya. bohong Dapat uang sedikit untuk kehidupan sehari-hari udah. Tapi habis itu Tunggu dapat bentar, kerjanya kerja apaan itu sih? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Bohong Bos Bre, jadi gini, dia jual produk merchandise sama satu. Dia ini di YouTuber Bos Bre. Jangan lupa loncengnya. Jadi dia ada channel. Jadi nanti Bos Bre di bawah di deskripsinya akan saya kasih link. Di subrek ya? Iya. Apa? Saya kasih link channel YouTube-nya Saudara Rahmat ini. Jangan lupa di subscribe Iya. sama like komen. Subscribe like komen. Komen di sana giveaway-nya banyak banget yang bakal subscribe giveaway Pokoknya nanti langsung. bakal kita kasih baju dah. Kasih baju, kaos, segala cangcut BH Bos Bre ada semua. Bang. Kebanyakan sih ya. Kalau untuk sponsor sama sekali kita nggak ada. Ya jujur aja kita nggak ada. Emang meskipun ada juga kita kadang nggak mau gitu. Karena mereka emang mengkhususkan kita kayak robot ya. Remote mereka yang pegang gitu. Habis itu kita waktu untuk silaturahmi itu sangat terbatas gitu. Makanya saya di jalan itu jualan baju perjalanan, dan sekarang alhamdulillah hampir 2 tahun di jalan. Udah 6 desain saya keluarkan dan udah laku sekitaran 3.000 piece. Pokoknya sponsor Indonesia. Untuk tujuan sekarang ingin kemana lagi nih? Apa masih belum puas gitu ya? Iya. Udah keliling Indonesia, ke Legok aja belum? Iya. Bang. Woi, ini di mana untuk laku loh? Oh, ini mana? Pretelin habis. Gimana tuh? Ya kalau dibilang kepuasan, kalau untuk sekarang beberapa bulan ini emang meskipun bukan di kota Tangerang aja, tapi di kota lain juga udah pasti tidak puas gitu toh. Karena kondisi seperti ini juga terbatas. Terbatasnya apa? Tempat wisata, tempat sejarah banyak kayak gitu ditutup gitu. Hah, kok gua kagak tahu? Jadi makanya kita nggak bisa kunjung gitu. Dan ini Bre satu kebahagiaan gua ya. Gua sama saudara Rahmat pun juga Iya. pernah satu mereka bukan komunitas. Iya, iya. Kita satu paguyuban di Bioners Iya. Indonesia lagi itu. Kita di Bioners itu ternyata kita banyak saudara dari situ. Jadi kan pokoknya intinya buat Bung Rahmat selalu jaga kesehatan, jasmani Siap. dan rohani. Ibarat kata masih ada doa dari keluarga yang di sana. Jadi kan mungkin keluarga di sana juga kangen ya untuk kehadiran saudara Rahmat, Bung Rahmat ini dari Aceh. Iya. Ya, gue pribadi dan juga teman-teman dari komunitas bikers di Tangerang respect banget untuk kehadiran Rahmat di Tangerang. Pokoknya buat Bung Rahmat, thank you dan di Kota Tangerang. Sukses buat kita semua pokoknya. Jangan lupa Bos Bre untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker ya, setiap cuci tangan pakai sabun, jangan lupa ya. Mudah-mudahan virus corona ini bisa hilang dengan secepat mungkin, dan saya mengucapkan untuk yang beragama Islam selamat menunaikan ibadah puasa, yang nggak puasa wajib puasa. Saatnya kita menuju ke perbatasan Tangerang Kota. Untuk Rahmat dari Aceh, selamat sampai tujuan. Amin. Salam Mio Indonesia Raya MCI.